Pagi ini saya akan mengajar sharing firman. Saya berikan judul, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Pagi ini saya akan memulai berita sukacita Natal. Saya masukkan di hati saudara supaya sepanjang bulan Natal dipenuhi dengan berita-berita sukacita Natal. Seringkali berita Natal itu dikaitkan dengan Herodes yang dibicarakan. Berita Natal yang dibicarakan para Majus yang datang dari Mesopotamia, dari Iran ke Yerusalem menuju ke Bethlehem. Siapa lagi ya? Berita Natal diceritakan tentang para gembala yang hina, yang rendah di padang Efrata. Berita Natal yang besar diberitahukan kepada orang-orang yang hina, yang kecil. Itu artinya yang hina tidak tetap hina, diubah jadi mulia. Yang kecil tidak tetap kecil, diangkat derajat tinggi sama Tuhan, sederajat dengan para bangsawan. Kenapa tidak? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kelahiran Yesus ke dalam dunia ini merubah masa depan kita. Kelahiran Yesus merubah yang buta jadi melihat, yang lumpuh jadi berjalan. Situasi keadaan kita yang mustahil jadi tidak mustahil. Itu karena kelahiran Yesus lewat Natal. Para gembala disapa gitu loh. Siapa lagi? Banyak ya tokoh Natal, Maria dan Yusuf. Kisah Natal diawali dengan pertunangan dua orang ini. Di mana namanya Maria yang belum disentuh sama laki-laki, itu hamil mengandung oleh Roh Allah. Dan ternyata kisah Natal sebelum perawan ini mengandung, ada seorang ibu yang tua yang juga sebetulnya terlibat dalam peristiwa Natal, tapi jarang disounding, jarang diceritakan tokoh tentang Zakaria dan Elizabeth. Padahal mereka juga tokoh seputar pelaku perjalanan kisah Natal itu. Saya akan awali dengan seorang perempuan dan suaminya, namanya adalah seorang imam, saudara ya. Dia itu melayani Tuhan, Zakaria, sampai tua mengabdi kepada Tuhan. Dan Elizabeth istrinya itu mandul. Mandul itu gak punya anak, tapi oleh kuasa Roh Allah itu dijamah kandungannya. Dia melahirkan anak namanya Yohanes Pembaptis. Yang satu perawan, belum ada hubungan laki-laki. Yang satu sudah tua dan mandul karena pekerjaan Roh Allah. Ini seputar Natal. Natal itu mujizat. Natal itu sebuah keajaiban. Saya percaya di akhir tahun yang tinggal tersisa beberapa puluh hari, ini berita Natal yang pertama yang saya masukkan di hati saudara. Saya berdoa, saya rindu gini, biarlah sukacita Natal, mujizat Natal kita juga alami dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan haleluya. Kita baca ayatnya ya, Lukas pasal 1 ayat 24 sampai 25 saudara ya. Saya baca ayat 24, lalu kita sama-sama, Anda dan saya 25 sama-sama kita baca. Cuman 2 ayat di bagian awal. Awalnya, di belakangnya masih banyak ayat saudara ya. Tolong multimedia sediakan ayat-ayat yang sudah saya catat ya, yang saya gak sempat catat satu persatu ayatnya. Nanti multimedia sediakan, tapi gambarnya saya sediakan. Ayat 24 dikatakan begini, beberapa lama kemudian Elizabeth istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri katanya. Sama-sama 2, 3. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Mari perhatikan langsung pada gambar berikutnya di ayat yang ke-24. Lihat ayat berikutnya, next 24, saya baca ya. Beberapa lama kemudian dikatakan Elizabeth yang sudah tua dan mandul. Siapakah Elizabeth? Elizabeth ini saudara sepupunya Maria. Sepupuan mereka, yang satu perawan muda, yang satu sudah tua, keriput dan mandul. Dua-duanya dalam peristiwa Natal itu mengalami perbuatan Tuhan. Dua-duanya mengalami mujizat gitu loh. Dikatakan apa? Elizabeth ini istrinya Zakaria, imam yang melayani di bait Allah, rumah Allah, mengandung ya. Dan ini yang saya mau beritakan sama saudara. Dan selama 5 bulan, saya ulang saudara ya. Dan selama 5 bulan masa dia mengandung, selama 5 bulan, berarti kandungannya 5 bulan, ia tidak menampakkan diri, tetap di rumah, tetap di kamarnya, tetap di ruang tamunya, tidak kemana-mana, tidak pergi-pergi.
Nggak cerita-cerita ke tetangga-tetangganya, nggak cerita kepada kenalan-kenalannya, teman ini, hei, Ike hamil, Ike mengandung oleh karena kuasa Tuhan. Tidak, dia tidak tonjolkan apa yang sedang terjadi hari itu. Dia ini kan mandul lama. Dia ini kan seorang yang sudah tua, udah keriput, udah doa kepada Tuhan. Zakaria sama Elizabeth. Memang mengherankan sebetulnya. Saya pun berpikir seperti Anda. Kok Tuhan bikin mujizat kok di hari tua? Aneh ya dipikir-pikir ya. Kenapa dikaruniakan anak bukan di waktu manten muda? Manten muda, waktu masih bulan madu gitu ya. Masih 1 tahun awal menikah. Kenapa bukan di tahun muda itu? Awal pernikahan masih muda maksud saya. Atau 2 tahun, 3 tahun paling telat lah. Saya dulu menikah 4,5 tahun baru punya anak nomor 1, 4,5 tahun. Saya berpikir saya nggak punya anak dulu saya. Dan saya ngomong sama istri saya, kalau Tuhan nggak karuniakan kita anak, berarti kita mengabdi kepada Tuhan sepenuh waktu lebih lagi. Karena nggak punya anak, saudara ya. Lebih lagi kita, Tuhan karuniakan anak. Ya, tadinya udah ke dokter gini, akhirnya kami berserah sama Tuhan. Nggak ada masalah gitu ya. Tapi kemudian kami berserah kepada Tuhan, tiba-tiba hamil istri saya. Dan itu mujizat. Orang-orang pertama saya telepon adalah orang tua saya, lalu kemudian pengurus gereja. Bahkan pengurus gereja ketika ditelepon ya, menangis juga mereka. Ya, istri-istri dari pengurus gereja nangis telepon sama istri saya. Karena itu mujizat gitu. Maria itu mujizat masih muda, Elizabeth sudah tua. Saya mau bilang ya sama saudara, bukan berarti kalau kita sudah 70 tahun, bukan berarti kalau kita sudah 60 tahun, 80 tahun sudah selesai. Oh Tuhan gak kasih mujizat lagi. Saya mau kasih tahu ya kepada anda yang sudah umurnya di atas saya, Tuhan masih melakukan perkara besar sama saudara. Belum selesai, masih ada mujizat yang ajaib buat saudara. Tuhan dengar doa saudara. Elizabeth, Zakaria ngalami perbuatan Tuhan di usia tua yang mandul ini. Mustahil yang mandul punya anak. Dan menarik, ketika ngalami mujizat, ada Yohanes Pembaptis dalam kandungannya, ada perbuatan Allah yang besar dalam diri Elizabeth. Elizabeth berdiam diri, nggak kemana-mana, nggak cerita-cerita, nggak cerewet-cerewet, nggak ceriwis-ceriwis kemana-mana. Hei, Ika mengandung, Ika ngalami perkara besar, nggak menonjolkan, nggak pamer selama 5 bulan. Menurut saya, yang saya tangkap, yang Tuhan singkapkan kepada saya, masa 5 bulan berdiam diri di dalam rumah ini seperti Tuhan biarkan menurut saya. Masa 5 bulan ini menjadi masa berdiam diri. Masa 5 bulan masa tenang menghadapi kesunyian, ketenangan, keteduhan. Masa pergumulan. Kayaknya kalau dia cerita yang sudah tua mandul udah keriput cerita sama orang, dia ditertawain loh. Ada nangkep ya? Orang tahu ini pasti mandul. Begini, kalau dia cerita, lu udah stres ya, udah gila. Bisa nama Tuhan dipermalukan, kok bawa-bawa nama Tuhan gitu kira-kira saudara. Sepertinya masa 5 bulan, masa bersembunyi, masa berdiam diri, masa tenang di rumah, gak kemana-mana, gak ceriwis kemana-mana. Itu seperti angka 5 bulan, hitungan kalkulasi 5 bulan. Seperti Tuhan biarkan itu menjadi masa berdiam diri, ya, kesulitan dihadapi oleh umat Tuhan, masa berdiam diri. Saya coba kasih saudara tarik ke perjanjian lama untuk menerangkan maksud yang disingkapkan Tuhan di sini. Masa 5 bulan masa berdiam diri seperti dibiarkan Tuhan menjadi pergumulan buat kita. Anda lihat kisah tentang Nuh, Kejadian 8, ini mesti dibaca ayatnya, tolong multimedia ya. Ayat 1 sampai 3, ini yang saya bilang tadi oh ini ada saya siapkan ya, yang lain belum ada ya. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak. Jadi hujan deras, itu kapal terkatung-katung di air bah. Tiba-tiba dikatakan Allah mengingat Nuh yang bersama-sama dengan dia, binatang segala macam dan bahtera itu, dan Allah, perhatikan, membuat angin berhembus melalui bumi sehingga
air itu turun. Air turun maksudnya airnya tambah surut, tambah surut. Nangkep ya? Terus ditutuplah mata-mata air Samudra Raya. Ditutup. Nggak terus besar mata airnya. Rupanya pecah itu mata air ya. Pantesan banjir bandang saudara ya. Air bah maksud saya. Serta tingkap-tingkap di langit yang tadinya hujan deras. Dan berhentilah hujan lebat dari langit. Berhenti hujannya. Lalu ayat 3 dikatakan begini. Dan makin surutlah turun air itu dari muka bumi. Perhatikan kalimat ini. Demikianlah, apa dikatakan? Demikianlah berkurang air itu sesudah hari. 150 hari sama dengan 5 bulan. 5 bulan, Nuh nggak kemana-mana. Nuh nggak bisa pergi jalan-jalan, cuman berdiam diri, terisolasi, teduh, tenang di bahteranya. Semua orang mati, semua orang binasa. Nuh berdiam di bahteranya 5 bulan nggak kemana-mana. Sepertinya angka 5 bulan dibiarkan Tuhan menjadi satu masa, satu waktu orang menghadapi masa kesusahannya 5 bulan. Diam, tenang. Dalam pergumulannya, Elizabeth mau keluar, ragu-ragu. Nanti orang bilang apa? Nanti orang bilang aku stres. Nanti orang mempermalukan nama Tuhan. Siapa Tuhanmu? Lu udah, dan segala macam. Saya bawa lagi saudara contoh supaya lebih memahami. Lihat Wahyu pasal 9 ayat 10. Wahyu pasal 9 ini adalah masa aniaya. Orang-orang yang tertinggal mengalami aniaya ini, ada belalang tapi ekornya punya sengat kalajengking. Disiksa itu orang yang tertinggal, tidak masuk dalam pengangkatan. Saya berdoa, saya berharap kita bertumbuh dalam Tuhan makin dewasa. Sehingga ketika masa pengangkatan, rapture itu terjadi, kita gerejanya, kita orang percaya tidak ada pastikan yang tertinggal, nggak ada. Semua kita ikut terangkat, berjumpa dengan di awan-awan yang permai bersama dengan Tuhan. Ini yang tertinggal di dunia ini dalam masa aniaya antikristus. Itu ada belalang, itu menyiksa, punya ekor, kekuatannya kayak kalajengking. Saya baca saja ya. Itu orang mau mati nggak bisa mati. Hai gunung timpa kami, benturin kepala nggak bisa mati. Minta mati nggak bisa mati loh. Orang sekarang jatuh dari gedung tingkat atas ya mati. Masa itu nggak bisa. Saya baca saja deh ayat ini, khusus ayat ini ya. Wahyu 9 ayat 10. Dan ekor mereka sama seperti kalajengking. Dan ada sengatnya. Dan di dalam ekor mereka, ekornya belalang yang punya kuasa kalajengking. Itu terdapat kuasa. Kuasa apa? Kuasa mereka untuk menyakiti manusia. Berapa lama saudara? 5 bulan lamanya. Rupanya angka ini angka seperti itu. Dibiarkan menjadi angka yang kesulitan, pergumulan buat manusia. 5 bulan berdiam diri. Elizabeth, dia nggak cerita kemana-mana, itu mujizat yang dialami. Dia cuma berdiam diri, tenang, teduh di rumahnya. Gak cerewet kemana-mana diceritakan, dia diam dalam masa pergumulan itu. Dia juga bingung sebetulnya, kok aku ngalami ini ya, ada anak bergerak-gerak. Dan memang dia sudah diberitahu, malaikat datang kepada suaminya, juga datang kepada dia, berkata bahwa dia akan mengandung punya anak. Sama namanya sudah diberitahu, kasih nama dia Yohanes Pembaptis. Dia jadi Nabi Allah yang maha tinggi. Nanti ada kesempatan saya terangkan Nabi Allah yang maha tinggi. Yesus pun ternyata kasih contoh. Dari kisah ini kesimpulannya begini, berkatnya begini rohani buat kita. Apa sih berkatnya? Elizabeth ini hampir 5 bulan kok gak kemana-mana. Seperti Nuh, cuman diem saja, gak keluar, gak cerita kesana kemari, gak serius kemana-mana, kok berdiam diri. Di sini kita belajar, bukan berarti kalau kita gak tampil, orang yang gak tampil, orang yang menonjolkan diri itu gak punya kualitas. Enggak loh. Bukan berarti kalau Anda di gereja gak suruh maju ke depan untuk berdoa. Bukan berarti kalau Anda gak seperti saya pagi ini bisa ngomong tentang firman, lalu saudara gak punya kualitas, gak punya mutu. Siapa yang bilang? Jangan-jangan kita ini yang tampil menonjol dilihat orang, justru kualitas rohaninya lebih rendah. Anda justru lebih tinggi yang gak tampil.
Nggak ukuran yang tampil, yang menonjol, bisa doa, bisa pelayanan, bisa sharing firman Tuhan. Lalu ukuran rohaninya pasti lebih dewasa, lebih tinggi dari Anda yang nggak pernah tampil. Lihatlah Elizabeth. Lihatlah Yesus, nanti saya kasih contoh. Tidak mau menonjol, tapi hebat di mata Allah. Ngalami perbuatan Allah, ngalami mujizat Allah. Orang lain tidak ngalami. Orang lain tidak ngalami gitu loh. Tapi Elizabeth ngalami. Di kandungannya, di hidupnya, di dirinya. Ada perbuatan Allah yang besar. Orang tidak ngalami loh. Bahkan itu di hari tuanya. Sehingga dia berkata, ini perbuatan Allah bagiku. Saudara harus begini ya. Setiap kali ngalami berkat, terima job, terima proyek, itu tidak ada yang kebetulan. Kerjaannya lancar, ada terima berkat, ada jangan ngomong gini, kebetulan Pak Yohanes, kebetulan Pak Pendeta. Tidak ada kebetulan anak Tuhan. Hidup kita di tangan Tuhan, masa depan kita di tangan Tuhan. Tuhan yang tentukan. Jadi jangan pernah ngomong kebetulan. Kalau Anda ngomong kebetulan, yang namanya kebetulan itu tidak terulang kedua kalinya. Saya ulang. Yang namanya kebetulan Bapak Ibu Saudara tidak terulang kedua kalinya. Kebetulan itu tidak terulang ketiga kalinya. Kebetulan Anda katakan. Tapi kalau Anda berkata, ini perbuatan Tuhan bagiku, ini berkat adalah perbuatan Tuhan bagiku, itu berkat yang sama, bisa terulang kedua kalinya. Job yang besar yang pernah Anda alami, mungkin tahun kemarin atau 10 tahun kemarin Anda ngalami proyek yang besar, seumur-umur Anda belum pernah ngalami. Itu top rekod buat saudara. Itu kalau Anda katakan itu perbuatan Tuhan, ini akhir tahun Anda bisa alami, bahkan tahun depan itu bisa muncul Anda alami lagi. Bukan kebetulan kok, karena Anda tahu seperti Elizabeth katakan, ini perbuatan Tuhan bagiku. Jadi yang gak tampil-tampil, yang gak menonjolkan dirinya, bukan berarti gak hebat. Orang ini ngalami perbuatan hebat dari Tuhan. Orang gak ngalami, dia ngalami kok. Justru saya khawatir kalau orang suka menonjolkan dirinya, menonjolkan dia merasa hebat, ini ada spirit antikristus dalam dirinya. Nggak bagus sih sebetulnya itu. Bahkan memang nggak bagus, nggak boleh gitu. Saya kasih contoh Yesus ya. Yesus itu memberi contoh sikapnya, attitude-nya itu seperti Elizabeth, sikap hatinya. Kita baca ayatnya ya, walaupun panjang ini ya. Masih ada waktu saya bacakan supaya Anda ngerti maksudnya. Sesudah itu, Yohanes 7 ayat 1 sampai 9 ya. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea. Yudea sebetulnya kota yang lebih besar. Karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ayat yang kedua. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, perayaan, yaitu hari raya Pondok Daun. Ayat 3 cepat. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah saudara-saudara dari kandungan Maria yang sama. Tapi ini kan saudara tiri namanya ya. Karena Yesus itu kan bukan dari hasil perbuatan jasmani, suami istri, lahir oleh Roh Kudus, mengandung oleh Roh Kudus. Ya, dengan ayah ibu yang sama, tapi tidak dengan darah yang sama. Kira-kira begitu ya. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea. Apa kata mereka? Supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang kau lakukan. Ayat yang keempat. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi. Disuruh tampil gitu kira-kira saudara. Jika ia mau diakui di muka umum, jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, dikatakan apa? Tampakkanlah dirimu kepada dunia, ayo muncul. Tunjukkan mujizat perbuatan. Supaya murid-murid itu percaya kamu punya kuasa. Orang semua tahu kamu punya kuasa. Tapi lihat ayat yang kelima, keterlaluan saudaranya. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya, tapi suruh tampil. Rupanya saudaranya seperti kebanyakan kita, baru percaya sama Yesus kalau lihat mujizatnya. Makanya mereka berkata apa? Tunjukkan mujizatmu. Ternyata mereka tidak percaya. Lihat ayat yang ke-6. Maka jawab Yesus kepada mereka, waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Ayat yang ke-7. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku, supaya kamu tetap ada di dalam kasih. Ayat yang ke-8. Sebab ia membenci kamu, supaya kamu tetap ada di dalam kasih. Ayat yang ke-9. Supaya kamu tetap ada di dalam kasih. Ayat yang ke-10. Supaya kamu tetap ada di dalam kasih. Ayat yang ke-11. Supaya kamu tetap ada di dalam kasih. Ayat yang ke-12. Supaya kamu tetap ada di dalam kasih. Ayat yang ke-13. Supaya kamu tetap ada di dalam kasih. Ayat yang ke-14. Supaya kamu tetap ada di dalam kasih. Ayat yang ke-15. Supaya kamu tetap ada di dalam kasih. Ayat yang ke-16. Supaya kamu tetap ada di dalam kasih. Ayat yang ke-17. Supaya kamu tetap ada di dalam kasih. Ayat yang ke-18. Supaya kamu tetap ada di dalam kasih. Ayat yang ke-19. Supaya kamu tetap ada di dalam kasih. Ayat yang ke-20. Supaya kamu tetap ada di dalam kasih. Ayat yang ke-21. Supaya kamu tetap ada di dalam kasih. Ayat yang ke-22. Supaya kamu tetap ada di dalam kasih. Ayat yang ke-23. Supaya kamu tetap ada di dalam kasih. Ayat yang ke-24. Supaya kamu tetap ada di dalam kasih. Ayat yang ke-25. Supaya kamu tetap ada di dalam kasih. Ayat yang ke-26. Supaya kamu tetap ada di dalam kasih. Ayat yang ke-27.
Sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaannya jahat. Ayat 8, pergilah kamu ke pesta itu. Ini saudaranya ngomong, pergi ke pesta. Karena aku belum pergi ke situ. Karena waktuku belum genap, kata Yesus kepada saudaranya. Kamu silakan pergi, aku tetap di sini. Tidak mau tampil, gak mau menonjolkan kuasa dirinya. Bukan berarti gak hebat. Yesus hebat, pencipta langit dan bumi. Ayat 9. Mari sama-sama kita baca ayat 9. 2, 3. Demikianlah katanya kepada mereka, dan ia pun tinggal di Galilea. Nggak mau tampil menonjolkan, bukan berarti nggak hebat. Yesus kok hebat. Yang mati saja dia bangkitkan. Itu danau Galilea yang bergelombang dengan badai yang keras hanya dengan 2 kata, diam, tenanglah. Langsung diam, tenang. Dia berkuasa. Batu pun dia bisa robah jadi roti kalau dia mau. Orang buta hanya berkata, celiklah kamu, langsung celik. Dia menonjolkan dirinya. Ini seperti kisah di Kana Galilea. Ketika ibunya berkata, tolong mereka kehabisan air anggur. Buat mujizat, waktuku belum tiba, ibu. Mari kita lihat sekarang berikutnya, bergeser kepada kisah tentang Rasul Paulus. Dalam 2 Korintus pasal 12. Saya kasih contoh dengan cepat ya karena waktu. Ayat 1 sampai 4. Orang bernama Paulus ini ngalami sesuatu yang luar biasa. Tapi dia gak tonjolkan juga dirinya. Persis kayak Yesus, attitude-nya persis kayak Elizabeth. Diem. Di sini kita melihat ya, orang itu makin matang rohaninya, makin dewasa majority rohaninya. Itu tenang, itu diem gitu. Ini menarik ya kita belajar dari kisah ini. Saya baca ya ayatnya ya. 2 Korintus 12 ayat 1. Orang ini mengalami perbuatan yang hebat. Aku harus bermegah. Dikatakan apa? Sekalipun memang hal itu tidak ada faidahnya. Namun demikian aku tidak memberitakan penglihatan-penglihatan. Pada akhirnya diberitakan sih. Dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Apa perbuatan Tuhan, penyataan buat orang yang namanya Paulus? Lihat ayat yang kedua. Aku tahu tentang seorang Kristen, sebetulnya dia sendiri, tapi nggak mau menonjolkan. Ini dia sendiri, tapi pakai nama seorang Kristen. Dia itu orangnya. 14 tahun yang lampau, sudah lama cerita perbuatan Tuhan. Udah 14 tahun loh dia nggak cerita, disimpan, diam, tenang saja. Tenang itu bukan berarti tidak hebat loh. Tidak cerita apa-apa bukan berarti rohaninya rendah loh. Jangan salah loh. Jangan-jangan orang yang diam di sebelah kita yang kita kenal, rohaninya lebih mulia di mata Tuhan. Imannya ternyata orang yang diam itu lebih besar daripada kita. Jangan-jangan berkatnya mujizat Tuhan lebih limpah dia daripada kita. Ada lihat Paulus 14 tahun ngalami pernyataan Tuhan yang sangat hebat luar biasa. Dia tenang. Dia nggak pamer. Saya baca ulang, 14 tahun yang lampau dia ngalami, entah dikatakan dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu dirinya, tapi dia gak katakan jelas orang itu, padahal dia saudara. Tiba-tiba diangkat luar biasa loh. Ke tingkat yang ketiga dari sorga. Dibawa naik ke sorga. Langit tingkat yang ketiga. Jadi ternyata langit di atas kita, ada istilah langit di atas langit masih ada langit, cuman ada 3 tingkat. Tingkat yang pertama itu burung terbang, nyamuk terbang di atas kepala kita, pesawat terbang di atas kita, itu langit tingkat pertama. Tingkat kedua mana pendeta? Ada bintang, ada bulan, ada matahari, semuanya melayang di sana. Saya nggak ngerti bahasa antariksa apa itu namanya begitu ya. Semuanya melayang di sana. Orang begitu lepas ke sana pasti hilang saudara ya. Itu langit tingkat kedua. Itu sudah tinggi banget. Matahari itu siapa yang bisa mengukur tingginya? Langit itu berapa lebarnya? Gak ada yang bisa menyelami menghitung. Tetapi ternyata langit di atas, di mana bulan, bintang, matahari ada yang sudah sangat tinggi. Sorga tingkat yang ketiga itu jauh lebih tinggi. Nah Paulus rasul ini dia berkata orang itu dibawa naik ke langit tingkat ketiga. Dan Alkitab ayat 2 katakan itu adalah sorga. Jelas ya,
Sorga cuma ada 3 tingkat langitnya, bukan 7, cuma 3. Alkitab firman Allah yang katakan. Lanjut ayat 3. Apa dikatakan? Aku juga tahu tentang orang itu. Ya pasti tahu karena dirinya sendiri. Makanya dia berkata, aku juga tahu tentang orang itu. Itu Paulus. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ayat 4, ini menarik. Saya pun baru ngeh ketika tadi malam saya pelajari ayat ini. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Ternyata bukan cuma dibawa ke sorga lagi tingkat ketiga. Dibawa, saya juga baru sadar di sini ya. Dibawa juga diangkat ke Firdaus. Firdaus sama sorga apa beda? Apa beda pendeta? Beda dong. Sorga beda sama Firdaus. Walaupun mungkin areanya sama. Area sama itu maksud saya begini. Jombang sama Surabaya. Kami kan di Jawa Timur kan, GSP di Jombang. Saya tinggal di Jawa Timur. Jombang itu Jawa Timur. Kami di kabupatennya, misalnya sorganya di Jombang gambarannya. Nah Firdausnya di Surabaya. Tapi satu area Jawa Timur, kira-kira begitu. Dia dibawa naik tingkat ketiga, dibawa ke sorga, saya juga baru ngeh ini. Dibawa juga ke Firdaus. Dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan. Bahasa kudus, bahasanya sorgawi, makhluk ilahi yang tidak boleh diucapkan manusia. Yang saya mau coba angkat sodorkan sama saudara adalah dalam cerita ini Bapak Ibu Saudara, ini ngalami 14 tahun yang lalu, tapi dia diem. Paulus kayak Yesus, kayak Elizabeth. Saya ulang kembali, yang diem gak menonjolkan diri. Kadang-kadang kita menuntut-nuntut orang, lu mesti tampil. Setiap orang punya talenta, setiap orang punya panggilan, bagian, pelayanan masing-masing. Makanya saya gak bisa paksa jemaat, lo mesti gini lalu saya marahin, gak bisa dong. Panggilannya beda-beda. Bukan berarti lalu orang yang diam, oh saya lebih hebat dari dia, saya khotbah. Belum tentu. Jangan-jangan jemaat yang saya gembalakan rohaninya lebih mulia dari saya. Makanya bertumbuh itu harus. Jangan menghakimi orang di sebelah kita. Jangan-jangan dia lebih hebat rohaninya daripada kita. Kita suka takut, kita suka khawatir, dia tidak. Pelajaran apa yang kita dapat di sini? Saudara belajar makin dewasa dalam Tuhan. Dengan cepat, saya mau perlu waktu 5 menit lagi menyelesaikan ini. Lihat kembali dalam Lukas 1, 24, 25. Ayat yang awal tadi. Saya mau masuk pada ayat 25. Saya baca dari awal tentunya supaya tidak terputus. Ayat 24 dikatakan, beberapa lama kemudian Elizabeth yang sudah tua dan mandul ini, istrinya Zakaria, mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri katanya. Apa katanya? Ayo sama-sama kita baca dengan iman, dengan percaya pada Tuhan. 25, 2, 3. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Rupanya dia mengakui ini memang perbuatan Tuhan bagiku. Dan dia jujur berkata di ayat ini, kasih testimoni. Sekarang ia, itulah Tuhan yang maha tinggi, berkenan. Semua terjadi oleh karena perkenanan Tuhan. Anugerah, kemurahan, pertolongan Tuhan, berkatnya, mujizatnya turun datang sama kita. Itu semua hanya karena perkenanannya. Karena perkenanan Tuhan, orang yang namanya Elizabeth dikatakan ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Tuhan kalau turun tangan, Tuhan kalau dia melakukan perbuatan sesuatu kepada kita, itu sampai aib kita bukan cuma ditutupi, dihapuskan. Dihapus aib kita. Ada bertanya barangkali, aib itu maksudnya apa pendeta? Aib itu begini kira-kira. Kita melakukan suatu perbuatan yang salah karena kelakuan kita, karena perbuatan kita yang memalukan. Itu bisa berhutang sama bank, Anda melarikan diri. Sak kota tempat saudara tinggal tahu, semua kenalan keluarga besar Anda tahu, penduduk kampung, desa atau kota di mana Anda itu tahu. Itu aib yang semua orang lihat, semua ngerti, semua tahu. Itu namanya aib. Sesuatu yang memalukan. Bisa hutang, bisa kerja bangkrut. Bangkrut itu, sorry ya, maaf saya katakan ya, Anda boleh gak sependapat dengan saya, tapi menurut saya yang namanya bangkrut itu juga aib. Orang katakan apa? Gak bisa kerja dia.
Semua orang kota tahu, dikasih modal bangkrut, kerja bangkrut, itu aib loh. Utang gak bisa bayar, itu aib. Maafkan kata-kata saya terus terang. Tujuan saya menyampaikan ini adalah begini, masih ada Tuhan yang bisa tolong saudara. Ini Natal, ya. Ini Desember, di bulan Natal, kelahiran Yesus yang kita peringati. Bukan cuma kita peringati, Natal itu bukan sekedar sejarah. Itu kisah nyata, dan Anda nyata bisa mengalami Natal dalam hidupmu. Kalau Zakaria, kalau Elizabeth, aibnya dihapuskan sama Tuhan. Oh, saya percaya aib kita, kalau kita punya aib yang malu. Ada tahu Paulus, teroris loh Paulus, bunuh orang Kristen, kejar-kejar orang Kristen, pembunuh dia. Iya kan? Ini orang yang jahat. Lalu kok tiba-tiba jadi rasul? Baiknya apa orang ini? Jasanya apa sama Tuhan Yesus? Tidak ada. Tidak ada jasanya, tidak ada kebaikannya, tukang bunuh kok. Teroris, kejam ini orang. Tapi kok bisa jadi rasul? Kok bisa dipakai Tuhan? Sapu tangannya itu kena orang sakit sembuh. Jubahnya kena orang kerasukan setan, cuma ditempel, lari setannya. Lengket urapan di jubahnya. Saking hebat urapan orang ini. Siapa dia? Ngomong rusak-rusak, bejat, iya jahat luar biasa. Apa yang membuat jadi semua orang tahu itu aib loh. Tapi aib itu bagi kita sekarang luar biasa, dihapuskan. Yang kita tahu tentang Paulus, ini rasul yang luar biasa. Namanya sampai hari ini terus diberitakan begitu harum. Perjanjian baru 75%, bahkan pendeta katakan 80% ditulis oleh Rasul Paulus. Pemahaman akan pewahyuan firman hebat luar biasa. Kenapa bukan Petrus? Kenapa bukan Yohanes? Kok Paulus yang dipakai? Tentang banyak pernikahan, kedatangan Tuhan dan macam-macam kepanjangan nanti. Kok pada orang ini aibnya dihapuskan sampai tidak ada bekas? Saya nggak tahu aib saudara apa. Tapi Anda mulai chatting. Ada dengan iman katakan, aku percaya dalam sukacita Natal Desember ini, segala aib yang memalukan hidupku, kegagalanku akan dihapuskan oleh Allah. Aku akan mengalami perbuatan besar daripada Tuhan. Ini Natal. Yesus sudah lahir untuk kita. Kelahiran Yesus merubah keadaan kita. Kelahiran Yesus bisa merubah aib kita. Saya tidak tahu macam-macam aib saudara. Yang orang tahu diceritakan ini. Kadang Anda mungkin punya suami, terkenal suaminya gini. Aib itu Tuhan bisa ubah loh. Ini Natal, bulan penuh mujizat. Bulan penuh dengan keajaiban. Saya berdoa, segala kekurangan kita, masalah kita, Tuhan lakukan perbuatan yang besar. Kekalahan diganti kemenangan, yang sakit engkau disembuhkan. Sampai aib yang memalukan dihapus sama Tuhan, diganti sesuatu yang mulia dan dahsyat oleh Tuhan. Doa saya pagi ini, apa yang dialami Elizabeth, saudara juga alami dalam hidupmu. Bila berkat Natal itu terjadi atas setiap saudara. Tuhan berkati setiap kita. Mari kita sama-sama berdoa saudara.